Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Dikarenakan sebentar lagi akan musim hujan, jadi di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action terbaik di tahun ini berjudul Seven Cimetris. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang seorang mantan narapidana yang meminta pertolongan kepada penyihir Meksiko untuk menghidupkan kembali rekan-rekannya yang sudah mati agar dapat membantu menyelamatkan gadis dan peternakan dari gebong narkoboy yang sangat kejam di Meksiko. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di pagi hari yang cerah, tepatnya di sebuah peternakan yang pemiliknya bernama Mateo. Saat itu Mateo sedang memanjat tiang untuk menjalankan kitiran, tapi tiba-tiba ia melihat rombongan mobil yang datang ke arah rumahnya. Mateo pun langsung turun untuk mengambil pistol yang ia sembunyikan di dalam kolam cana. Istri Mateo bernama Carmela juga melu-melu keluar dari rumah karena kepo dengan rombongan mobil tersebut. Saat hendak bertanya kepada Mateo, Carmela malah disuruh untuk diam dan kembali ke belakang. Setibanya rombongan itu di depan rumah, keluarlah Abuelo, sang penguasa kota Meksiko. Abuelo lalu menghampiri Mateo yang terlihat sangat gugup dan canggung. Setelah selesai basa-basi, Abuelo kemudian ingin tahu apa jawaban Mateo soal peternakannya yang akan ia ambil alih. Dikarenakan peternakan ini warisan dari leluhurnya, Mateo pun secara halus menolak tawaran tersebut. Namun Abuelo yang terkenal kejam langsung mendekati Mateo dan dengan cepat melayangkan pames ke perut Mateo hingga tewas. Abuelo lalu memberikan tawaran kepada Carmela untuk menyerahkan peternakan atau jika tidak, maka ia akan membunuhnya. Tapi untungnya, Abuelo ini masih memiliki hati yang tidak baik. Ia memberi Carmela 1 hari untuk memberikan jawaban sebelum akhirnya pergi meninggalkan Carmela. Di sisi lain, tepatnya di penjara, seorang napi bernama Bravo sedang berjalan layaknya model. Karena hari ini juga ia dibebaskan dan mendapat remisi bebas bersyarat setelah 28 tahun di penjara. Di saat itu juga ada seorang napi yang memberikan kubulan kertas kepada Bravo. Setelah keluar dari rutan, Bravo langsung naik bis milik Oe untuk bersiaroh ke makam kekasihnya. Di tengah perjalanan, tak lupa Bravo membuka kubulan kertas tersebut yang ia dapatkan di penjara, di mana isi kertas itu menunjukkan sebuah alamat yang harus Bravo kunjungi. Bravo lalu tiba di makam kekasihnya. Setelah mengirim doa, Bravo BM callback agar lebih cepat sampai ke alamat tujuan. Singkat cerita, sesampai di alamat tujuan, alamat itu ternyata alamat rumah Mateo. Carmela lalu membuka pintu sambil mendongeng senapan. Namun setelah Bravo menunjukkan suratnya, Carmela langsung menyambut Bravo dengan baik. Carmela mengungkapkan kalau pesan itu dari suaminya Mateo yang sebelumnya diberikan ke temannya yang ada di napi dan mintanya untuk diberikan kepada Bravo. Setelah menjelaskan hal itu, Carmela lalu meminta Bravo untuk melindunginya dari kartel Abuelo. Namun Bravo menolak karena dulu ia pernah berurusan dengan Abuelo dan dialah yang menghancurkan seluruh hidupnya. Meskipun menolak, Bravo menyarankan Carmela agar menuruti keinginan Abuelo. Hal ini karena Abuelo kebal hukum dan sulit untuk dilawan. Tentu saja Carmela tidak setuju dengan saran dari Bravo dan bersikeras untuk mempertahankan wilayahnya. Di saat itu juga, datanglah mobil sheriff yang dipimpin oleh Sheriff Bagong. Bagong lalu menyapa Bravo sambil mengingat masa muda Bravo yang ternyata seorang pemberantas kartel. Bagong lalu mengungkapkan alasannya ke sini, yaitu memastikan apakah Carmela sudah berubah pikiran untuk menjual lahannya. Namun Carmela masih saja menolak. Alhasil Bagong pun mendekati Carmela dan merebut senapannya.
Menyadari Carmela sedang meminta bantuan ke Bravo, Bagong pun menggiring Bravo ke semak-semak dan mintanya untuk mencari Leng Genggong. Namun begitu Bravo mulai berjalan, Bagong malah langsung menembak Bravo beberapa kali sampai membuat Bravo tidak sadarkan diri. Setelah memastikan Bravo sudah mati, Bagong lalu kembali ke Carmela untuk mengembalikan senapannya sebelum akhirnya pergi dari rumah Carmela. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita dan pria yang membawa tubuh Bravo ke atas mobil. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Bravo entah bagaimana terbangun dari kematiannya dan mendapati dirinya berada di rumah seorang penyihir. Di saat itu juga, penyihir pulang dari pasar dan melihat Bravo sudah sadar. Ia pun segera menyapa Bravo dan sedikit bercerita tentang Baby Edie. Si penyihir juga memperkenalkan Bravo kepada Miguel, yaitu seorang pria yang sudah mati tapi dihidupkan kembali menggunakan mantra khusus sehingga Miguel kini menjadi mayat hidup yang tidak akan bisa mati lagi. Setelah ngongkon Miguel bubut jagung, si penyihir mengeluarkan sebuah jarum pentul lalu menusuk lengan Bravo. Hal ini untuk membuktikan kalau Bravo masih hidup dan bukan mayat seperti Miguel. Si penyihir kemudian mulai menjelaskan kepada Bravo bahwa dirinya bisa menghidupkan orang mati serta bisa memberikan kehidupan yang nyata seperti orang normal, bukan sebagai zombie seperti Miguel. Si penyihir juga mengungkapkan maksud utamanya yaitu meminta bantuan Bravo untuk membunuh Abuelo yang semakin kesini semakin merasakan masyarakat. Tentunya Bravo langsung menolak karena sekarang dirinya sudah tua dan semua anak buahnya sudah mati. Bukannya senang, si penyihir malah senang. Ia lalu memberi Bravo jamu pegelinu. Setelah itu si penyihir menyuruh Miguel mengambil jimat dari suku Aztec yang sudah dibacakan mantra. Si penyihir kemudian menjelaskan tentang tutorial menghidupkan orang mati, yaitu dengan cara menggores kulit-kulit pakai jimat ini dan meneteskan darahnya ke orang mati yang ada di dalam kuburan. Dengan jimat inilah, Bravo bisa membangkitkan teman-teman Bravo yang sudah mati untuk dijadikan sebuah tim melawan Abuelo. Setelah tahu caranya, Bravo pun meminta kunci kolbak dan membawa Miguel untuk menemaninya menuju kuburan. Beberapa saat kemudian, Bravo akhirnya sampai di tempat pemakaman pertama. Setelah menemukan makam temannya yang bernama Iguen, Bravo segera menggores tangannya dengan jimat tersebut dan meneteskan darah di atas makam Eugen. Dan seketika itu juga, tiba-tiba dari dalam makam keluarlah kukus kemebul disusul retakan tanah yang kemudian meledak. Setelah ledakan mereda, muncullah Iguen yang terbaring di atas makam. Iguen lalu bangun dan melihat tengok ada tulisan namanya. Bukannya senang dihidupkan kembali, Iguen malah ingin menyerang Bravo, tapi Bravo langsung mentung Iguen dengan sekop. Bravo lalu meminta Iguen untuk tenang dan mengatakan kalau dirinya terpaksa menghidupkan Iguen karena ada pekerjaan penting untuknya. Mendengar hal ini, Iguen pun jadi bingung dan berkata bahwa ia tidak ingin bekerja untuk siapapun. Tetapi Bravo langsung memberitahu Iguen kalau Iguen akan terbakar jika terkena sinar matahari pagi di hari yang ketujuh. Meskipun begitu, Bravo berjanji akan memberikan kehidupan yang sepenuhnya jika Iguen mau membantu pekerjaannya hingga selesai. Alhasil, Iguen pun menerima pekerjaan dari Bravo. Bravo, Miguel, dan Iguen lalu pergi ke pemakaman berikutnya. Sesampainya di pemakaman kedua, Bravo dan Miguel mulai mencari makam teman Bravo bernama Tommy Lasorda. Setelah menemukan makamnya, Bravo segera meneteskan darah ke makam tersebut, dan kini Tommy pun hidup kembali. Setelah itu, mereka langsung menuju ke pemakaman ketiga. Di tengah perjalanan, Tommy bercerita tentang masa lalu yang membuat Iguen marah.
Iguen kemudian menyikut Tommy yang menyebabkan Bravo hilang kendali dan membuat mobil mereka terguling. Setelah terguling, Bravo marah-marah kepada mereka dan mengancam akan mengembalikan mereka ke dalam tanah jika melakukan hal yang bodoh lagi. Sementara itu, di sisi lain, Carmela yang nampak gelisah meminta pertolongan kepada sepupunya bernama Bibu. Tapi bukannya memberikan pertolongan, Bibu malah menyarankan Carmela untuk meninggalkan peternakan. Carmela pun menolak dan tetap berniat akan melawan Abuelo bersama neneknya. Di sisi lain, Bravo yang kebingungan akibat truknya terguling merasa putus asa karena waktu tinggal sedikit. Di saat itulah, Tommy malah bercanda dengan menelpon pacarnya. Dan di saat itu juga, Tommy kena apes yaitu ditabrak sebuah mobil van. Melihat sopirnya berhenti dan ketakutan, Bravo pun mendekati supir tersebut serta memanfaatkan keadaan agar bisa mencuri mobilnya. Setelah berhasil membawa pergi mobil, Bravo langsung pergi menuju makam berikutnya. Di perjalanan, Tommy bertanya siapa lagi yang akan Bravo hidupkan. Bravo pun menjawab Quasimodo karena ia tahu di mana letak makamnya. Setelah sampai di makam, Bravo lalu mulai menghidupkan Quasimodo. Dan muncullah Quasimodo yang memakai kostum mirip Rey Mysterio. Bravo lalu to the point meminta bantuan Quasimodo untuk melawan Abuelo. Quasimodo kemudian mengungkapkan kalau dirinya akan membantu Bravo asalkan Bravo mau menghidupkan kekasihnya yang bernama Dolores, yang kebetulan makamnya tepat ada di sampingnya. Ia juga menjelaskan bahwa Dolores juga bisa bertarung dan membunuh banyak orang. Menyadari hal itu, Bravo pun akhirnya setuju dan mulai menghidupkan Dolores. Setelah menghidupkan Dolores, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke makam berikutnya. Sementara itu, Carmela yang sedang menyiapkan senjata untuk melawan pasukan Abuelo nampak lemas karena pelurunya cuma sedikit. Untungnya ada si nenek yang terlihat sedang udut sambil menyuruh Carmela untuk tetap tenang. Singkat cerita, sesampainya di pemakaman berikutnya, Bravo lalu menghidupkan Stickface, yaitu salah satu anak buah Bravo yang dulu jago membunuh orang menggunakan stick. Kini, anggota tim yang Bravo butuhkan sudah lengkap. Bravo lalu segera tancap gas menuju rumah Carmela karena hari sudah mulai terang. Namun, saat di tengah jalan, mereka malah kehabisan bensin. Alhasil, mereka pun berjalan kaki menuju rumah Carmela. Di pagi harinya, Sheriff Bagong dan pasukan Abuelo akhirnya datang ke rumah Carmela. Sheriff Bagong lalu keluar dari mobil dan menyapa Carmela. Setelah itu, Bagong bertanya kepada Carmela untuk menentukan pilihannya. Karena tak ada jawaban dari Carmela, Bagong pun hendak bertanya untuk terakhir kalinya. Namun, belum selesai bicara, tiba-tiba Bagong di-headshot oleh nenek Carmela yang ternyata pro player PUBG. Di tengah tembak-tembakan, datanglah Bravo bersama rombongannya. Bravo lalu mengambil pancong untuk menghabisi anak buah Abuelo. Quasimodo tentu saja tidak kalah. Ia langsung menyemek para musuh, disusul dengan Dolores yang menusuk-nusuk para musuh dengan pisau. Setelah berhasil membuat anak buah Abuelo kabur, Carmela keluar dengan wajah senang dicampur takut karena melihat tim Bravo yang merupakan mayat hidup. Mereka semua kemudian masuk ke dalam rumah. Di sini, Iguen mengira kalau tugas sudah selesai. Ia pun menagih janji kepada Bravo tentang kehidupan yang nyata. Bravo lalu menjelaskan bahwa ini belum berakhir karena Abuelo pasti akan datang lagi bersama pasukannya. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya mereka semua bersedia ikut Bravo untuk melawan Abuelo.
Di sisi lain, Abuelo yang sedang detensi sambil ngopi bersama Kim Chil dibuat kesal oleh anak buahnya yang datang membawa berita kegagalan dalam membunuh Carmela. Abuelo lalu bertanya berapa jumlah anggota Bravo. Si anak buah mengatakan kalau ini bukanlah masalah jumlah, tapi keanehan, di mana anak buah Bravo sama sekali tidak bisa mati meski diberundung peluru. Bukannya berpikir jernih, Abuelo malah dengan sombongnya menunjukkan hasil buruan dan berkata bahwa semua yang ada di bumi pasti dapat dihentikan. Si anak buah kemudian mencoba meyakinkan Abuelo lagi, tapi Abuelo malah menembak anak buah tersebut. Sementara itu, Bravo bersama Carmela sedang menyusun rencana. Ia lalu meminta teman-temannya untuk menutup semua pintu masuk yang ada di gudang bawah tanah. Ketika Bravo mencari papan di gudang bawah tanah, ia tak sengaja menemukan sebuah dinding cor-coran. Karena penasaran, Bravo pun membobok tembok tersebut dan terungkaplah kalau di balik tembok itu ada terowongan. Di sisi lain, Miguel yang sedang jalan-jalan menikmati pemandangan yang indah tiba-tiba dibuat lemes saat menginjak tembelek kuda. Ketika Miguel hendak membersihkan tembelek tersebut, tiba-tiba ia ditodong oleh dua orang yang langsung menyeret Miguel ke hadapan Abuelo. Abuelo lalu keluar dari mobil sambil bermain musik dangdut. Ia kemudian mulai bertanya kepada Miguel tentang anak buah Bravo. Namun, bukannya menjawab dengan benar, Miguel malah cengenges-cengengis. Hal ini pun membuat anak buah Abuelo memoklek jempol Miguel. Dan dari sinilah Abuelo merasa aneh karena Miguel tidak merasakan apapun. Abuelo lalu menyuruh anak buahnya untuk menembak Brigilan Miguel. Tapi lagi-lagi Miguel sama sekali tidak kesakitan. Justru Miguel malah mengeluarkan bola matanya untuk melihat wajahnya sendiri lalu masuk kancet lagi. Melihat keanehan ini, Abuelo pun langsung bertanya kepada Miguel tentang penyihir yang bisa menghidupkan orang mati. Setelah tahu kalau Bravo bekerja dengan penyihir, Abuelo lalu pergi sambil membawa Miguel. Di tempat lain, Iguen terlihat sedang memasang papan sambil ditemani oleh Stickfast dan Tommy. Di sini, Iguen bertanya kepada Tommy bahwa ia merasa tidak percaya dengan semua janji Bravo. Iguen mengaku masih ragu karena ia sama sekali belum melihat penyihir itu dan mengira kalau Bravo hanya membohonginya. Di sisi lain, Abuelo membawa Miguel ke peternakan. Dan dikarenakan Miguel tidak bisa mati, Abuelo pun menyuruh anak buahnya untuk masukkan Miguel ke dalam mesin penggiling hingga menyisakan tangannya saja. Singkat cerita, Stickfast yang sedang berjaga di luar tiba-tiba melihat ada mobil yang datang. Ia pun segera memberitahu kepada rekan-rekannya untuk berkumpul. Dan di saat itulah mereka melihat si penyihir yang keluar dari mobil lalu berjalan menuju ke rumah sambil meminta tolong kepada Bravo. Bravo lalu keluar menghampiri si penyihir dan betapa terkejutnya Bravo saat menemukan tubuh penyihir dipasangi bom oleh Abuelo. Hal ini pun membuat Bravo teringat tentang kekasihnya. Si penyihir lalu mengatakan kalau Abuelo menginginkan Bravo dan berharap dirinya bisa diselamatkan. Ia pun mulai mendekati Abuelo, dan saat menatap muka Abuelo, Bravo langsung terbayang-bayang akan kejadian dulu, di mana 28 tahun yang lalu kekasih Bravo dibunuh oleh Abuelo dengan cara dipasangi bom. Abuelo kemudian mengancam akan menekan detonator jika Bravo tidak menyerah. Namun bukan Bravo namanya kalau menyerah. Bravo lalu mengajak Abuelo duel untuk menyelesaikan masalah. Namun bukannya mau, Abuelo malah menekan tombol tersebut dan meledaklah si penyihir. Para zombie yang melihat itu pun merasa sedih karena kesempatan hidup lagi sudah berakhir. Bravo yang marah kemudian merebut senjata dan segera menghabisi pengawalnya. Tapi sayang Abuelo berhasil melarikan diri. Dengan rasa kesal, Bravo pun kembali ke rumah. Meskipun tidak ada yang bisa ditawarkan, tetapi rekan-rekannya mau bersedia membantu Bravo tanpa imbalan.
Time to do God's work, brother. Di saat itu juga, Tommy yang sedang memantau menggunakan teropong menginfokan kalau ada 4 mobil yang datang. Mengetahui hal itu, Stickface pun langsung keluar dari rumah dan berniat menyerang para musuh sendirian. Tapi belum sempat memukul bola ke arah musuh, Stickface malah lebih dulu dibasoka oleh anak buah Abuelo. Melihat rekannya raib, Tommy dan Bravo pun keluar untuk melihat situasi. Namun ia malah kaget karena pasukan Abuelo semakin bertambah banyak. Karena tidak memiliki senjata yang memadai, mereka pun memilih kabur lewat terowongan bawah tanah. Di mana terowongan itu ternyata mengarah ke sebuah pabrik yang letaknya di perbatasan. Sementara itu, Abuelo mengintrusikan para pasukannya untuk mengejar mereka ke terowongan. Dan dari sinilah terjadi baku tembak antara tim Bravo dengan pasukan Abuelo. Namun, dalam baku tembak tersebut, pasukan Abuelo banyak yang gugur. Hal ini pun membuat Abuelo kesal. Ia memutuskan untuk pergi dari tempat ini, tapi tanpa ia sadari ternyata potongan tangan Miguel ikut ke dalam mobil Abuelo. Sementara itu, Bravo mulai khawatir karena pasukan musuh mulai berdatangan lebih banyak lagi. Alhasil, Bravo pun memutuskan untuk meledakkan terowongan beserta dirinya. Namun semua teman-temannya menolak dan malah minta Bravo pergi guna melanjutkan hidupnya. Setelah Bravo pergi, para zombie secara bersamaan meledakkan diri hingga meruntuhkan terowongan. Runtuhan itu kemudian menimpa Bravo yang sedikit lagi sampai ke ujung terowongan. Carmela dan si nenek yang melihat Bravo keduruk pun langsung mengeluarkan Bravo dari runtuhan. Namun begitu dikeluarkan, Carmela mendapati kalau Bravo sudah tidak sadarkan diri. Dikarenakan bibir Bravo terlalu gagal, Carmela pun enggan memberikan nafas buatan. Sampai akhirnya si nenek yang sama-sama sudah gagal memutuskan untuk memberikan nafas buatan kepada Bravo. Setelah dikenyot-kenyot cukup lama, akhirnya Bravo pun sadar. Ketiganya kemudian keluar dari terowongan dan tibalah mereka di pabrik terbengkelai. Akan tetapi ternyata Abuelo sudah ada di sana bersama 2 anak buahnya. Saat Abuelo yang sedang bercerita, tiba-tiba kedua anak buah Abuelo ditembak oleh si nenek. Mengetahui hal itu, Abuelo pun mengambil tembakan dan bersiap untuk membidik Carmela. Bravo kemudian mencoba menego, namun Abuelo tak nak. Bersamaan itu, tiba-tiba muncullah potongan tangan Miguel yang merayap ke dalam celana Abuelo, kemudian memecahkan imronnya. Melihat Abuelo kesakitan, Bravo pun langsung menusuk Abuelo dengan belati ritual. Gak cuma itu, Carmela juga mengongkek-ngongkek belati yang menancap hingga akhirnya membuat Abuelo tewas. Di keesokan harinya, Bravo menguburkan semua rekan-rekannya. Setelah itu, Bravo memberikan berlian merah kepada Carmela. Carmela lalu meminta Bravo untuk tetap tinggal di rumahnya. Bukannya menerima permintaan tersebut, Bravo malah dengan bodohnya menolak. Hal ini karena Bravo mempunyai rencana lain. Bravo kemudian berpamitan kepada Carmela dan pergi meninggalkan peternakan bersama tangan Miguel dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film 7 Kuburan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.